Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pengalaman menyeramkan saat KKN. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku masih mengingat jelas hari itu, saat aku dan teman-teman dari kampus tiba di Kampung Waringin. Kami datang untuk program Live-In, sebuah kegiatan dari fakultas yang mengharuskan kami tinggal bersama warga desa terpencil selama seminggu. Tujuannya, katanya, agar kami lebih memahami kehidupan sosial masyarakat yang jauh dari teknologi dan kenyamanan kota. Perjalanan menuju Kampung Waringin sendiri cukup melelahkan. Dari jalan raya utama, kami harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dengan mobil bak terbuka melewati jalan berbatu. Di kiri dan kanan hanya terlihat hamparan hutan lebat dan semak-semak. Desa ini benar-benar terisolasi, tersembunyi dari peradaban modern. Saat tiba, kami disambut dengan senyum hangat warga desa. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu dengan atap dari daun rumbia. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak dan lilin sebagai penerangan. Tapi suasana itu justru terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. "Selamat datang, anak-anak," ujar Pak Sastro, kepala desa yang sudah tua. "Kami senang kalian mau tinggal bersama kami. Semoga bisa belajar banyak tentang hidup sederhana di sini." Aku ditempatkan di rumah Butika, seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Rumahnya sedikit lebih besar dibandingkan rumah lainnya, dengan pekarangan yang cukup luas. Di belakang rumah, ada kebun kecil yang tampak terawat. "Masuk saja, Farid. Anggap rumah sendiri," ujar Butika sambil tersenyum. Rambutnya yang disanggul rapi dan kain batiknya membuatnya terlihat seperti seorang ibu desa pada umumnya. Tapi ada sesuatu di matanya, sebuah sorot tajam yang entah kenapa membuatku sedikit gugup. Di dalam rumah, semuanya tampak sederhana. Tidak ada perabot modern, hanya tikar anyaman, meja kayu, dan sebuah lemari besar yang tampak sudah tua. Aku diberi kamar kecil di sudut rumah, bersebelahan dengan dapur. "Kamu tidur di sini, ya? Kalau ada apa-apa, panggil saja saya," katanya sambil meletakkan selimut di atas tikar. "Oh, satu lagi. Kalau malam, jangan keluar rumah, ya?" Aku mengernyit mendengar peringatan itu. "Kenapa, Bu?" Butika tersenyum kecil, tapi ada kekakuan di wajahnya. Banyak hal di desa ini yang tidak boleh dilanggar, apalagi oleh orang luar. Aku hanya mengangguk, berpikir itu hanyalah salah satu adat atau kepercayaan masyarakat setempat. Malam pertama di rumah Butika terasa aneh. Suasana desa yang begitu sepi membuatku tidak bisa tidur. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Tapi di tengah malam, aku mendengar sesuatu yang lain, suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya, aku berpikir itu hanya warga desa yang masih berkegiatan. Tapi suara itu terlalu berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Dengan hati-hati, aku mengintip dari celah jendela. Gelap, tidak ada apa-apa di luar. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan kembali tidur. Tapi tak lama kemudian, ada bunyi ketukan pelan di dinding kayu kamar. Tok tok tok. Jantungku berdegup kencang. "Butika?" panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Rumah itu terlalu sunyi. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu pada teman-temanku saat kami berkumpul di balai desa. Rina, salah satu temanku, hanya tertawa kecil. "Mungkin kamu kebanyakan baca cerita horor sebelum kesini, Rit?" Tapi Bayu, salah satu teman kami yang sering menghabiskan waktu mendaki dan menjelajahi alam, tampak berpikir, "Hutan di sekitar sini memang terkenal angker, sih? Tapi mungkin itu cuma suara binatang. Santai aja." Aku mencoba menganggapnya begitu. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Ada sesuatu tentang Kampung Waringin ini yang terasa salah, sesuatu yang belum bisa kuterjemahkan. Hari kedua di Kampung Waringin dimulai dengan aktivitas yang cukup sibuk. Kami membantu warga menanam padi di sawah, membersihkan saluran air,
dan belajar membuat kerajinan tangan dari bambu. Kegiatan itu cukup menyenangkan, apalagi ditemani senyum dan keramahan penduduk desa yang begitu tulus. Namun, di tengah keceriaan itu, aku merasa sesuatu terus mengawasi. Sesekali, aku melihat Butika melirikku dari jauh. Tapi setiap aku menoleh, dia langsung berpaling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku merasa Butika itu aneh. "Deh," bisikku kepada Bayu saat kami sedang beristirahat di bawah pohon kelapa. Dia terus memandangku dengan cara yang sulit dijelaskan. Bayu hanya mengangkat bahu. Mungkin dia cuma perhatian. "Kamu kan anak asuhnya di sini. Bukan itu, Bey?" Pandangannya kayak, mengamati, tapi bukan dengan niat baik. Ujarku, mencoba mengungkapkan apa yang kurasakan. Bayu tertawa kecil. "Kamu paranoid, Rit. Jangan-jangan nanti malam kamu mimpi aneh lagi." Aku hanya mendengus, tapi rasa gelisah itu tetap tidak hilang. Malamnya, saat sedang duduk di ruang tengah bersama Butika, aku mencoba membuka percakapan. "Bu, kenapa malam di sini terasa berbeda, ya?" Sunyinya itu seperti ada yang mengintai. Butika menatapku tajam, lalu tersenyum tipis. "Kamu merasa begitu, ya? Itu biasa. Alam di sini punya kehidupan sendiri." Jawabannya terdengar samar, seperti menyembunyikan sesuatu. "Ada apa di sini, Bu?" tanyaku, memberanikan diri. Butika terdiam sejenak, lalu menunduk sambil memainkan jari-jarinya. "Farid, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kamu usik. Desa ini sudah lama hidup dengan adatnya sendiri, dengan kepercayaannya sendiri. Jangan terlalu penasaran." Aku merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia memilih untuk menahan diri. Malam itu, rasa gelisahku semakin kuat. Saat aku hendak tidur, terdengar suara bisikan dari arah dapur. Bisikan itu begitu pelan, seperti seseorang yang sedang merapal doa atau mantra. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengintip dari celah pintu. Dalam remang cahaya lampu minyak, aku melihat bayangan Butika berdiri di depan sebuah meja kecil yang dipenuhi benda-benda aneh. Lilin, bunga, dan mangkuk kecil berisi cairan merah. Dia memegang segenggam daun yang digosokkan ke sebuah patung kecil di depannya sambil merapalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku menahan napas. Apa yang sedang dia lakukan? Tiba-tiba, Butika berhenti. Dia menoleh ke arahku, seolah-olah tahu bahwa aku sedang mengawasi. Matanya yang tajam seperti menembus kegelapan, membuatku mundur perlahan dan kembali ke tempat tidur. Aku mencoba tidur, tapi pikiran tentang apa yang kulihat terus menggangguku. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada teman-temanku. Mereka tampak bingung, terutama Rina, yang selalu rasional. Butika cuma orang tua yang memegang adat, Rit. Jangan berpikir macam-macam, katanya. Tapi, Rin, kamu nggak lihat apa yang aku lihat, desaku. Bayu tampak berpikir sejenak. Kalau memang ada sesuatu, kenapa kita nggak coba cari tahu lebih jauh? Mungkin ada cerita di balik desa ini yang belum kita dengar. Aku mengangguk setuju. Dan dengan itu, kami memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang rahasia Kampung Waringin. Hari ketiga kami di Kampung Waringin terasa berbeda. Matahari masih bersinar hangat, tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan ritual Butika dari pikiranku. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mengintai kami dari balik pepohonan, dari setiap sudut gelap. Saat istirahat makan siang, aku, Bayu, Rina, dan dua teman lain, Nia dan Doni, berkumpul di tepi sungai untuk membicarakan apa yang akan kami lakukan. Aku nggak bisa tenang kalau nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini, kataku, sambil memandang mereka bergantian. "Kamu serius, Rit?" tanya Doni. "Kita di sini cuma seminggu. Tugas kita bantu warga, bukan main detektif." "Tapi, Don, gimana kalau apa yang aku lihat itu ada hubungannya sama desa ini?" desaku. Rina mendesah. "Aku setuju sama Doni. Kita nggak boleh asal menuduh. Lagi pula, apa buktinya kalau ritual Butika itu ada yang aneh?" "Aku nggak tahu pasti," jawabku, "tapi malam itu dia kelihatan seperti sedang memohon sesuatu.
Dan ada patung kecil di meja itu. Nia, yang biasanya pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Farid mungkin gak salah. Aku juga semalam dengar sesuatu. Semua mata langsung tertuju padanya. Waktu aku mau ke kamar mandi, aku dengar suara seperti orang menangis dari arah belakang rumah Butika. Tapi, waktu aku coba lihat, gak ada siapa-siapa. Bayu mengangguk pelan. Oke, ini mulai bikin merinding. Kalau gitu, kita cari tahu lebih banyak, tapi harus hati-hati. Sore itu, kami memutuskan untuk bertanya kepada beberapa warga, dengan harapan mereka bisa memberikan petunjuk. Tapi jawaban mereka selalu mengambang, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Pak, pernah ada cerita aneh di desa ini? Tanyaku kepada seorang bapak tua yang sedang memperbaiki jala di depan rumahnya. Bapak itu mengangkat alis, lalu menggeleng pelan. Cerita aneh? Gak ada. Kampung ini tenang, nak. Tapi kalian jangan macam-macam, ya? Ikuti saja aturan. Aturan apa, Pak? Desak Bayu. Bapak itu hanya tersenyum tipis. Kalian masih muda, banyak yang belum tahu. Jangan tanya terlalu banyak. Kami saling berpandangan, bingung sekaligus makin penasaran. Malam harinya, rasa penasaran itu memuncak. Aku dan Bayu memutuskan untuk mengintip lagi ke dapur Butika. Kali ini, kami membawa Rina, yang masih skeptis. Kami menunggu hingga lampu di rumah Butika padam, lalu perlahan menyelinap ke dekat jendela dapur. Hati kami berdegup kencang saat melihat cahaya lilin dari dalam. Butika ada di sana lagi, kali ini bersama seorang pria tua yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Mereka berbicara pelan, hampir seperti berbisik, sambil mengelilingi meja yang penuh benda-benda aneh. Rit, kita harus pergi, bisik Rina, suaranya bergetar. Tunggu sebentar, balasku, mencoba mendengar percakapan mereka. Sudah waktunya, kata pria itu. Kita harus mempercepatnya. Anak itu terlalu mencolok. Anak itu? Apa maksudnya? Sebelum kami sempat mencerna kata-kata itu, Butika tiba-tiba menoleh ke arah kami, langsung ke jendela tempat kami bersembunyi. Mata kami bertemu, dan senyumnya membuat bulu kuduku berdiri. Kita ketahuan. Bayu menarik tanganku, dan kami berlari secepat mungkin ke penginapan. Saat sampai di kamar, napasku tersengal-sengal. Apa-apaan itu tadi? Seru Rina, hampir menangis. Kamu lihat senyumannya? Itu bukan senyuman orang normal. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang salah. Jawabku, masih gemetar. Dan sekarang mereka tahu kita curiga. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kami semua kembali ke kamar masing-masing. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Aku terus memikirkan senyuman Butika yang seperti mengetahui sesuatu yang tidak kami pahami. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin keras. Aku tertegun di atas kasur, berusaha mencari asal suara itu. Ketukan itu datang dari jendela kamarku. Dengan napas tertahan, aku mendekati jendela perlahan. Hatiku berdebar kencang, dan saat aku membuka tirai, aku langsung terjatuh ke belakang. Sosok pria tua yang tadi aku lihat bersama Butika berdiri di luar, menatapku dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti mayat, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Bayu. Aku berteriak memanggil temanku, yang tidur di kamar sebelah. Bayu berlari masuk ke kamarku, diikuti Rina. Tapi saat mereka datang, sosok itu sudah tidak ada. Apa yang kamu lihat? Tanya Bayu dengan nada panik. Ada orang di luar, pria tua itu. Dia ada di sini. Jawabku terbata-bata, masih gemetaran. Ini nggak masuk akal. Kita nggak bisa terus di sini, kata Rina dengan suara bergetar. Sebelum kami bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, terdengar suara keras dari luar kamar, seperti langkah kaki berat yang menyeret sesuatu di lantai. Kami saling berpandangan, lalu perlahan membuka pintu. Koridor penginapan gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di ujungnya. Suara itu semakin mendekat, dan saat kami melihat ke arah tangga, tubuhku membeku.
Bayangan gelap bergerak perlahan, menyeret sesuatu di belakangnya. Sosok itu terlihat seperti wanita berambut panjang, mengenakan pakaian lusuh, dan wajahnya tertutup rambut. Lari. Bayu menarik kami kembali ke dalam kamar, menutup pintu dengan keras. Kami semua terdiam, mencoba menahan napas. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kami. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar, kali ini pelan, seolah-olah mencoba menggoda kami. Jangan buka pintunya, bisik Rina, air matanya sudah mengalir. Aku meraih handphone, mencoba menghubungi siapa saja, tapi tidak ada sinyal. Langit-langit kamar tiba-tiba berbunyi, seperti ada sesuatu yang merayap di atasnya. Ini nggak mungkin. Bayu memegangi kepalanya, hampir kehilangan akal. Ketukan di pintu berubah menjadi hentakan keras. Pintu kayu itu bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Farid, apa yang harus kita lakukan? Rina memegang tanganku erat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi sebelum kami sempat bergerak, ketukan itu berhenti. Henning. Kemana dia? Bisik Bayu. Saat itulah, suara tertawa pelan terdengar dari belakang kami, dari sudut kamar yang gelap. Kami semua menoleh, dan yang kami lihat adalah bayangan panjang bergerak di dinding, meski tidak ada siapapun di sana. Setelah suara tawa itu menghilang, kami bertiga tetap diam, hanya saling menatap dengan wajah penuh ketakutan. Pintu kamar masih tertutup rapat, tapi hawa dingin seperti merasuki setiap sudut ruangan. Aku nggak bisa di sini lagi, kata Rina tiba-tiba, setengah menangis. Kita harus keluar. Keluar kemana? Hutan? Kita nggak tahu apa yang nunggu di luar, balas Bayu dengan nada tegang. Tapi kalau kita tetap di sini, itu juga bukan pilihan, jawabku. Aku mencoba meredam kegelisahan mereka, meski dalam hati aku sama takutnya. Bayu mengintip keluar lewat lubang pintu. Koridor kosong, bisiknya. Kita bisa coba pergi ke ruang tengah. Mungkin di sana lebih aman. Kami sepakat, meski dengan langkah gemetar, untuk meninggalkan kamar. Ruang tengah adalah area di mana kami makan malam bersama Butika. Lampu di koridor redup, dan setiap langkah kami terdengar menggema, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ketika kami tiba di ruang tengah, semuanya tampak kosong. Tapi yang membuat kami merinding adalah meja makan. Di atasnya terdapat lilin-lilin yang menyala, membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah mangkuk besar berisi darah. Apa-apaan ini? Rina menutup mulutnya, hampir muntah. Ini pasti ritual, kataku, berusaha mencerna apa yang kulihat. Kalian dengar itu? Bayu tiba-tiba bertanya. Kami terdiam. Dari arah dapur, terdengar suara seseorang berbisik-bisik, tapi kata-katanya tidak jelas. Kami saling pandang, lalu perlahan berjalan mendekati dapur. Bayu mendorong pintu dapur sedikit demi sedikit, dan apa yang kami lihat di dalam membuat kami hampir kehilangan akal sehat. Butika berdiri di sana, membelakangi kami, memegang sebilah pisau. Di depannya ada seekor ayam hitam yang sudah mati, darahnya mengalir ke lantai. Ia terus bergumam, seperti mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Butika, panggilku dengan suara bergetar. Ia berhenti. Perlahan, ia menoleh ke arah kami. Matanya memerah, wajahnya pucat seperti mayat. Kalian tidak seharusnya melihat ini, katanya dengan nada dingin. Kami mundur, tapi tiba-tiba pintu di belakang kami tertutup dengan keras. Angin dingin berhembus kencang, meski tidak ada jendela yang terbuka. Kalian harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat, katanya lagi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Apa yang sudah dibangunkan tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkan. Apa maksud ibu? Tanya Bayu dengan nada panik. Pesugihan ini membutuhkan tumbal. Jika tidak dipenuhi, ia akan mengambil jiwa siapapun yang ada di sini. Kata-kata itu membuat tubuhku lemas. Kami tidak lagi memikirkan apapun, selain bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Setelah mendengar pengakuan Butika, kami tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Ketakutan dan rasa panik menguasai kami.
Ruangan dapur terasa semakin sempit, udara makin berat. Kami harus pergi sekarang, desak Bayu sambil menarik tanganku. Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, suara tertawa kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan menyeramkan. Lilin-lilin di ruang tengah padam seketika, meninggalkan kami dalam kegelapan yang hampir total. Bu Tika bergerak mendekati kami dengan langkah kaku. "Kalian tidak akan selamat jika tetap di sini," katanya dengan nada dingin. "Pergilah ke bukit kecil di belakang rumah ini. Itu satu-satunya tempat aman. Cepat, sebelum semuanya terlambat." "Kenapa ibu tidak ikut?" tanya Rina dengan suara hampir menangis. "Ibu harus menyelesaikan ini. Pergi sekarang," teriaknya tiba-tiba, membuat kami semua terlonjak. Kami tidak butuh alasan lagi. Dengan langkah tergesa-gesa, kami berlari keluar dari rumah. Namun, saat kami melangkah ke halaman, jalan menuju bukit yang dikatakan Bu Tika terasa tidak seperti yang kami ingat. Pohon-pohon tampak lebih rapat, dan jalan setapak yang biasanya terlihat jelas kini tertutup oleh kabut tebal. "Ini bukan jalan yang tadi, kan?" tanya Rina, suaranya hampir tertelan oleh gemerisik angin. "Enggak tahu, tapi kita harus terus maju," balas Bayu. Namun, semakin jauh kami berjalan, suasana semakin aneh. Langkah kaki kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik kami ke tanah. Dari balik kabut, terdengar suara langkah lain, seolah-olah ada orang yang mengikuti kami. "Kalian dengar itu?" tanyaku dengan napas terengah. Bayu menoleh, wajahnya pucat pasi. "Kita enggak sendirian." Saat itu juga, dari balik kabut, muncul sesosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri diam, hanya memandang kami. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, tetapi bentuknya jelas tidak manusia. "Lari!" teriak Bayu, dan kami semua berlari secepat mungkin. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menyadari bahwa sosok itu tidak mengejar kami, karena ia sudah di depan kami. Kami berhenti mendadak, napas tersengal-sengal, tidak tahu harus kemana lagi. "Ini jalan buntu." Rina menangis, tubuhnya gemetar hebat. Bayu mencoba menenangkan kami, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, tanah di bawah kami bergetar hebat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, seolah-olah pohon-pohon di sekitar kami berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dari kejauhan, kami mendengar suara Bu Tika memanggil kami. "Ikuti suaraku, cepat!" Tanpa pikir panjang, kami mengikuti arah suara itu, meski setiap langkah terasa seperti melawan angin yang sangat kuat. Akhirnya, kami melihat secercah cahaya. Namun, saat kami hampir keluar dari hutan, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tanganku. Aku berbalik dan melihat wajah makhluk itu dari dekat, wajah yang tidak pernah ingin kulihat lagi seumur hidup. Aku meronta, berteriak, dan akhirnya tangan itu terlepas. Kami berlari tanpa henti sampai tiba di sebuah ladang terbuka. Di sana, kami menemukan Bu Tika berdiri dengan tubuh lemah. Ia tampak seperti habis bertarung dengan sesuatu. "Kalian berhasil," katanya dengan napas tersengal. "Tapi jangan pernah kembali ke sini lagi." Setelah berhasil keluar dari hutan, kami tidak langsung merasa lega. Rasa takut dan trauma masih membelenggu kami. Ladang terbuka tempat kami bertemu Bu Tika tampak seperti penyelamat, tetapi keheningannya terasa janggal. Bu Tika, dengan tubuh gemetar dan napas tersengal, menatap kami dengan mata penuh penyesalan. "Aku sudah mencoba menghalangi, tapi kalian tetap terlalu jauh masuk ke wilayahnya. Aku tidak bisa menjamin semuanya akan kembali normal." "Apa maksud ibu?" tanyaku, mencoba mengerti situasi yang semakin absurd ini. Sebelum Bu Tika sempat menjawab, suara jeritan terdengar dari hutan. Suara itu familiar, suara Rina. Kami semua menoleh, dan sadar bahwa Rina tidak ada di antara kami. "Rina, di mana dia?" teriak Bayu dengan panik. "Dia tertinggal," jawab Bu Tika pelan, suaranya penuh rasa bersalah. "Makhluk itu menginginkan tumbal. Dan dia? Kami harus menyelamatkannya," potong Bayu, sudah melangkah ke arah hutan lagi. "Tidak!" Bu Tika berteriak, suaranya tegas. "Jika kalian kembali,
tidak ada yang akan selamat. Makhluk itu tidak bermain-main. Satu sudah cukup. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Bayu tidak mendengarkan. Dengan napas tersengal dan wajah penuh ketakutan, ia berlari kembali ke arah hutan. Aku mencoba menghentikannya, tetapi Butika menahanku. Biarkan dia. Jika itu keputusannya, kita tidak bisa mengubahnya, katanya sambil menahan tangisku. Kami bertiga, aku, Butika, dan Farid, hanya bisa berdiri dalam keheningan, mendengarkan suara jeritan dari dalam hutan yang semakin lama semakin redup, hingga akhirnya hilang. Beberapa saat kemudian, cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Kami berjalan kembali ke desa dengan langkah berat, membawa trauma yang akan terus menghantui kami. Saat sampai di rumah Butika, kami mendapati suasana desa yang sudah bangun dari tidurnya. Warga menatap kami dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang bertanya. Sepertinya mereka tahu lebih dari yang kami bayangkan. Minggu berikutnya, aku mendengar berita bahwa hutan itu telah dipagari oleh warga desa. Tidak ada yang diperbolehkan masuk lagi, bahkan untuk mengambil kayu atau berburu. Desa itu kembali ke kesehariannya, tetapi bayang-bayang apa yang terjadi di hutan tetap menyisakan luka bagi kami. Farid memutuskan untuk tidak kembali lagi ke desa itu. Bayu tidak pernah ditemukan, meskipun warga telah mengerahkan pencarian selama beberapa hari. Butika meninggalkan desa beberapa minggu setelah kejadian itu. Ia mengatakan ingin mencari ketenangan di tempat lain, jauh dari kenangan buruk ini. Dan aku masih sering bermimpi buruk tentang malam itu. Namun, satu hal yang kuingat adalah pesan terakhir Butika sebelum kami berpisah. Jangan pernah menantang sesuatu yang tidak kalian pahami. Kesimpulan, kisah ini menggambarkan bahaya bermain-main dengan hal yang tidak kita pahami. Selain mengajarkan tentang pentingnya menghormati tempat dan kepercayaan orang lain, ini juga menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dengan keinginan dan rasa penasaran yang berlebihan. Tidak semua misteri harus dijawab, dan tidak semua tempat layak dijelajahi. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.